Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, yang kami sapa sebagai Bapa kami yang maha baik, Bapa kami yang menyertai kami sampai pada pagi ini, Bapa kami yang telah memelihara kami, dan Bapa kami yang telah memungkinkan kami ada dalam persekutuan dengan Engkau. Kami bangga dan bersuka cita waktu kami diberikan kesempatan untuk tampil di hadirat-Mu, mempersembahkan pujian kami, rasa syukur kami. Lalu kami turutkan hati dan hidup kami dalam mempersembahkannya, supaya Engkau penuhi, Engkau kuasai, dan Engkau hidupkan dengan firman-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tapi kami mampu berjalan dalam seluruh kebenaran-Mu. Dan lewat hidup dan kehidupan ini, Engkau sebagai Bapa dan sebagai Tuhan terus dipermuliakan, dan kerajaan-Mu dapat kami luaskan. Memberkati firman-Mu dalam pendengaran kami sebagai umat tebusan-Mu. Kami mohon semua ini di dalam nama itu yang telah memungkinkan kami memanggil Engkau sebagai Bapa. Itulah Yesus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan. Jikalau pada pagi yang indah ini kita bisa menikmati persekutuan bersama-sama antara satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus dan sebagai tubuh dengan kepala yang kami tahu ada di sorga. Artinya kita senantiasa memiliki connect antara bumi dan sorga. Ayat yang saya akan bacakan untuk menjelaskan tentang makna tingkatan iman. Ayat yang saya akan bacakan Roma pasal 1, ayatnya yang ke-17, yang demikian bunyinya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Siapakah yang harus atau memiliki hak untuk hidup dari iman kepada iman? Dia adalah orang benar yang diuntukkan hidup dari iman kepada iman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab berbicara tentang proses ditambahkan dalam kehidupan, ditingkatkan atau meningkatkan kehidupan kerohanian, kehidupan pengabdian kita, kehidupan percaya kita, kehidupan kecintaan kita kepada Yesus terus bertumbuh dan bertambah. Alkitab juga memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kehidupan beriman kita harus ditingkatkan. Haleluya. Sebagai orang percaya, kita mesti memahami bahwa cara hidup dengan iman itu, mau atau tidak mau, kita harus mengikuti pertumbuhan atau peningkatannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk itu pagi ini kita akan menelusuri tingkatan-tingkatan iman itu yang harus kita nikmati, alami, jalani, hidupi dalam kehidupan kita semua. Yang pertama,
Kita akan memulai dengan memahami tingkatan iman yang paling rendah atau yang paling bawah. Yesus menamakannya. Yesus memberikan nama kepada tingkatan iman yang paling bawah atau rendah ini adalah iman yang kecil. Iman yang kecil atau iman yang kurang. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Simak baik-baik. Yesus berkata dalam Matius pasal 8 ayat 26 demikian. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kurang percaya. Mengapa kamu kurang percaya? Kamu yang sudah ikut aku sekian lama masih memiliki iman yang rendah, iman yang kurang, percaya yang kurang, iman yang kecil. Mengapa kamu hanya memiliki iman yang kecil dalam hidupmu? Itu tantangan Yesus kepada para murid yang sedang bersama-sama secara langsung secara fisik mengitari, mengarungi, melewati danau Galilea dengan tofan dan badai, dengan ombak dan gelombangnya. Yesus menegur, "Mengapa kamu masih memiliki iman yang kecil?" Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sebagai manusia kita memiliki kemampuan percaya. Kemampuan percaya ini yang membedakan kita daripada makhluk apapun di bawah kolong langit ini atau di jagat raya ini. Kemampuan percaya ada pada kita. Orang mempercayakan perencanaan asuransi. Waktu dia umur 27 tahun, dia taruh 10 miliar. Lalu dia daftarkan diri di bank, daftarkan diri di asuransi dengan catatan 15 tahun kemudian dan seterusnya dia percaya 15 tahun kemudian dia akan menikmati hasilnya. Dia percaya, dia depositokan uangnya di bank, dia akan menikmati hasilnya. Itu percaya. Yang semua makhluk yang namanya manusia memilikinya. Manusia juga memiliki kepercayaan tentang sistem layanan kesehatan. Ia daftarkan diri dengan menggunakan untuk mendapatkan kartu yang namanya BPJS atau apa saja. Dia percaya. Di rumah sakit dia tunjuk kartunya akan bebas dari itu dan ini. Percaya. Ada pada semua orang. Dia percaya juga bahwa besok pagi matahari dari timur dan besok terjadi. Percaya ini pada batas mana jikalau kita klasifikasikan dengan tingkatan-tingkatan iman yang wajib kita nikmati dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya. Percaya ini, Bapak Ibu Saudara, kalau diklasifikasikan ini iman yang sangat kecil, iman yang mendasar. Semua orang percaya, tetapi iman yang orang percaya tanda kutip adalah anak-anak Allah
yang telah berjumpa dengan Yesus Kristus dan yang telah diberikan hak menjadi anak-anak Allah, imannya tidak bisa hanya yakin, hanya sebatas tahu matahari terbit besok pagi. Tidak. Iman itu tidak sekedar yakin. Kalau saya selesai bekerja sebagai pegawai negeri sipil, saya akan pensiun dan dipensiunkan. Tidak. Anak-anak Tuhan mempunyai hak menikmati tingkatan iman di atas percaya seperti itu. Kalau begitu, tingkatan iman kedua, tingkatan yang bagaimanakah? Dapat disebut apakah nama tingkatan iman itu? Simak baik-baik. Kita harus tingkatkan kepada iman yang besar. Ketika kita mendengar dan menerima kebenaran-kebenaran Alkitab, dan oleh roh kita, orang yang saya yakin telah mengalami diselamatkan, mempunyai roh yang aktif, roh yang hidup, roh yang memiliki komunikasi langsung, bebas aktif dengan Tuhan yang adalah roh juga. Haleluya. Jadi orang seperti ini, waktu mendengarkan kebenaran Alkitab oleh roh, dia pemahamannya, keyakinannya diperbesar. Dan kita sebagai anak-anak Allah dibawa ke dimensi iman yang lain atau lebih satu tingkat. Dan inilah yang disebut iman yang besar. Haleluya. Iman yang besar, bagaimanakah wujudnya? Kita harus memiliki landasan firman Allah yang akurat, dipegang dengan teguh, diyakini dan dihidupkan dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik kata Yesus, Matius 8 ayatnya yang ke-10. Matius 8 ayat 10. Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Haleluya. Iman yang besar Yesus jumpai, tapi belum pernah dia jumpai di kalangan Israel generasi itu yang belum memiliki iman seperti dalam mempercayai dia, termasuk para murid, calon rasul pada waktu itu. Iman masih kurang, masih kecil. Tetapi orang ini sudah memiliki iman yang besar. Dia percaya kepada Yesus. Haleluya. Jadi ini orang datang minta untuk Tuhan tolong. Tuhan menolong. Pembantunya yang sakit bukan orang Yahudi, tapi dia telah menyelidiki, dia telah mendengar berita tentang Yesus dan pelayanannya. Dan timbul kepercayaan yang sungguh dalam hatinya, sehingga mendorong dia untuk datang dan menjumpai Yesus dalam kehidupannya langsung. Haleluya.
Dalam pembicaraan, konteks pembicaraan ini, Yesus mencoba dia, tetapi dia terus memberitahukan bahwa sebenarnya dia tidak layak menerima Yesus. Dia hanya yakin sepatah kata saja dari mulut Yesus. Apa yang menjadi kebutuhannya terjawab. Dan Yesus kagum, iman sebesar ini dia belum jumpai dalam siapapun di kalangan orang Israel generasi itu. Haleluya. Iman seperti ini apakah ada dalam perhimpunan umat Tuhan ini? Kalau engkau yakin Yesus hadir dalam persekutuan tubuh Kristus, apakah engkau bisa dengan bangga dapat bersuka cita bersama-sama dengan orang ini, bahwa Yesus juga mengatakan, mengakui, aku mempunyai iman sejajar dengan orang ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, iman seperti ini, percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kuasa-Nya. Bukan itu saja, tapi menghadirkan diri di hadapan-Nya untuk menerima dengan iman, dengan percaya itu apa yang dibutuhkannya. Kita datang ke tempat ini untuk apa sajakah? Hanya sekedar kagum, warna hitam, kiri kanan ada. Hanya sekedar kagum seperti itu. Dan mengangguk-angguk secara fisik. Boleh juga. Semakin mewah ya. Apakah hanya sekedar ini? Tidak. Tidak. Saudara, kalau saudara datang dan pulang hanya sekedar anggukan kepala, mengagumi apa yang saudara sementara terjadi atau sudah terjadi, maka kita gagal dalam beriman. Kita gagal menjumpai Tuhan, menghadirkan diri dengan segala keperluan. Dan oleh iman itu menjembatani kita untuk mengalirkan jawaban Tuhan kepada kita. Sehingga problema minggu lalu tidak boleh menjadi halangan dan menghadang kita di minggu depan. Yesus selesaikan. Yesus yang punya sorga, punya bumi. Yesus yang punya segala sesuatu, bahkan dia menopang dan dia mengatur. Dia yang menguasai dan mengatur. Untuk apa engkau takut, untuk apa engkau bimbang, untuk apa engkau ragu tentang hidupmu. Yesus katakan, bunga bakung di lembah, burung di udara, tidak menabur dan tidak menuai. Bunga itu tidak memintal, tapi dia didandani oleh Allah. Sehingga dia tampil mempesona. Jauh lebih marak dari dandanan Salomo. Luar biasa. Siapa melakukannya? Yesus yang menopang bumi ini. Engkau dalam topangan itu. Dan untuk tetap teguh di dalam topangan tangan Yesus, iman harus ada di dalamnya. Iman yang bagaimanakah? Iman yang bergerak di dalam rohmu, meyakini firman Allah, melakukannya, membawa dirimu menyatu dengan Dia dan bertindak dalam dunia bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Iman ini Yesus kagum. Aku belum pernah jumpai iman ini di kalangan generasi Israel ini.
Jangan-jangan sampai engkau nyanyi-nyanyi, engkau melayani luar biasa, tapi Yesus berjalan-jalan dan Yesus melihat, tidak, aku tidak jumpai. Aku tidak jumpai iman di kalangan orang-orang yang kelihatannya luar biasa ini. Saudara, hati-hati dengan sikap batinnya. Hati-hati dengan hidup ini. Tingkatan iman menjadi besar. Harus percaya kepada firman-Nya dan kuasa-Nya. Dan menghentar diri kita. Datang ke hadapan-Nya, jumpa dengan Dia. Kapan? Hari ini. Saat ini. Saat engkau harus jumpa dengan Tuhan. Kalau engkau datang dalam ibadah sekedar sibuk sana, sibuk sini. Dan sekedar melayani luar biasa. Marta dulu melakukannya dan Yesus nasihatkan Marta untuk kita. Karena kita. Marta, engkau sibuk dengan banyak hal. Hati-hati. Hati-hati. Yesus menilai semuanya. Kita harus menghadirkan diri. Loh beta saya sudah ada dalam gereja Tuhan. Pendeta bilang saya mesti hadirkan bagaimana? Ada boleh-boleh saja. Tapi apakah engkau ada dalam dekapan? Dalam kuasa-Nya, dalam firman-Nya untuk diberlakukan dalam hidup ini. Ini penting dalam kehidupan iman kita. Setiap Yesus selalu mengamat-amati, memperhatikan. Yesus menilai tiap-tiap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Iman yang bertindak dari ayat tadi perwira itu. Imannya bertindak. Dan kiranya kita mengerti bahwa iman besar adalah iman yang bertanggung jawab. Iman menjadikan kita bertanggung jawab. Datang kepada Tuhan. Percayakan Dia. Bertindak demi kita. Bertindak lewat kita. Menyelesaikan bagi kita. Menyelesaikan lewat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi perwira itu mengalami jawaban Yesus. Kalau kita membaca untuk mengerti iman yang besar ini, bagaimana pengaruhnya dalam hidup kita. Matius pasal 9 ayat 29. Matius pasal 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, apa kata Yesus? Silakan. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Haleluya. Penting sekali tingkatan iman. Ikut Tuhan 10 tahun umurnya tidak boleh sama dengan umur 1 bulan ikut Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tingkatan iman harus ada pada kita. Jadilah menurut imanmu. Luar biasa. Orang-orang yang mempunyai keperluan. Hanya dengan teriakan Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Mau apakah engkau daripada aku? Melihat Tuhan. Jadilah. Haleluya.
kepadamu menurut imanmu. Tingkatan yang bagaimanakah? Iman itu ada pada kita yang namanya orang beriman ini. Yang ketiga, saya sudah harus banyak bertobat tentang waktu. Jadi saya sangat mawas. Iman yang ketiga tingkatannya, namanya iman yang sempurna. Maksudnya ada dimensi lain yang tersedia bagi orang percaya untuk dioperasikan dalam kehidupan nyata kita. Bukan hanya dalam pengharapan, tapi dalam kehidupan nyata. Harus beroperasi yang namanya iman. Haleluya. Bagaimanakah itu terjadi? Yesus memberikan contoh. Dengar contoh yang Yesus berikan. Yohanes pasal 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus menghakimi. Saudara, adil. Penghakiman Yesus itu adil. Keadilannya Yesus yakin. Aku adil dalam melakukan ini. Karena ayat ini dengan jelas memberitahukan, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dengar siapakah? Dengar penghulu Israel itukah di bait Allah? Tidak. Yesus dengar apa yang Bapa katakan. Yesus melihat apa yang Bapa lakukan. Dan itu yang Dia lakukan. Jadi Dia melakukan tidak dapat bersalah atau tidak ada kesalahan. Penghakimannya adil. Sekarang ini orang lain hakimi lain luar biasa. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan mahkamah agama, mahkamah konstitusi, mahkamah apa-apa, bermacam-macam. Masalah putar-putar. Ada yang 15 tahun, 25 tahun tidak dapat keputusan. Jadi, penghakiman yang bagaimanakah yang engkau harus ambil? Teladan Yesus. Dia menghakimi sesuai dengan apa yang Dia dengar. Kalau begitu, pendeta, kita melakukan penghakiman. Kalau Yesus dengar, bukankah Dia di sorga dan Dia dengar Bapa? Bagaimana dengan kita? Bapa bicara lengkap. Dengar saja dan ikuti. Jangan menghakimi sekilas pandang. Allah sudah lakukan. Tampilkan saksi. Allah sudah mengatakannya. Dan seterusnya Yesus melakukannya dengan adil dan benar. Sebab Dia tidak menuruti kehendaknya, tetapi kehendak Allah lah yang dilakukan. Untuk itu Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Haleluya. Haleluya. Sempurna yang bagaimanakah? Sempurna bukan jadi Tuhan, bukan jadi pencipta. Tapi sempurna kita tampil seturut dengan kehendak Allah, dewasa penuh. Mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dengar baik-baik. Selama Yesus masih di bumi, Ia berjalan dalam dimensi iman yang sempurna ini.
Ia hanya mengatakan apa yang didengar dan dikatakan Bapaknya. Sebenarnya iman yang sempurna adalah iman Allah, bukan iman dari Allah. Saya ingin menegaskannya. Bukan iman dari Allah, tapi iman Allah. Pada posisi iman inilah, kalau kita memiliki iman Allah, saya mungkin mesti menerangkan 30 detik. Seluruh kepenuhan keilahian yang berkenan diam di dalam Yesus. Oleh rahmat Tuhan, itu tercurah dalam kehidupan kita untuk membentuk supaya kita menjadi sempurna. Haleluya. Bukan menjadi pencipta, bukan menjadi maha kuasa, tapi mampu berjalan, tidak bengkok ke kiri atau ke kanan, tapi tetap tekun, tidak goyah, tapi tetap berada pada pusat kehendak Allah. Bersama-sama dengan Tuhan dalam badai, ke dalam gelombang, kita tidak melepaskan Tuhan. Haleluya. Iman harus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam posisi iman seperti ini, dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 28 kalimat pertama dikatakan, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam siapakah? Dalam Yesus. Engkau dan saya hidup, bergerak dan ada. Kalau kita hidup dalam Yesus, kalau kita bergerak dalam tindakan dengan Yesus, apa yang ada pada Yesus? Kita bertindak. Iman ini harus ada pada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan hidup bersama Tuhan, menikmati apa yang ada pada Tuhan yang bisa dialirkan ke dalam kehidupan kita, melengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang disebut kuasa itu. Kita mampu bergerak maju. Kita mampu hidup sempurna, permanen. Tidak dapat digoncang. Hidup permanen ini hati-hati. Maksud saya, goncangan datang. Pengarang Ibrani bilang, akhir zaman ini tantangan goncangan boleh datang bagaikan badai dan tofan, hanya untuk membuktikan yang tidak tergoncangkan siapakah Dia. Orang olehnya dan bagi Dia kita hidup. Ini orang ini tidak tergoncangkan. Atau mau cari di mana? Cari orang ini harus ada. Di gereja Betel Indonesia Jemaat Shekinah Ambon harus ada. Tidak boleh tidak ada. Tidak boleh tidak ada. Yang badai dan tofan menggoncangkan untuk membuktikan yang tidak bisa tahan, yang tergoncangkan jatuh. Tapi engkau tidak boleh gugur. Sebab apa? Engkau hidup oleh Dia, dalam Dia, dan bagi Dia. Masa angin badai dunia mau goncang dan engkau bisa terlepas dari Yesus? Apa Yesus kurang kuasa? Apa Yesus kurang kasih? Tidak. Yesus adalah segala-galanya bagimu dan bagiku. Dia bertanggung jawab penuh. Dia tidak menghendaki engkau binasa dan aku. Badai boleh datang, tetapi tanggung jawab kita. Apakah kita punya tingkatan iman? Kita punya ketaatan kepada firman Allah. Kita ketaatan memenuhi hati ini dengan hadiratnya, melakukan kehendaknya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita hidup, kita bergerak, kita ada di dalam Dia. Artinya kita semestinya hidup sama seperti Yesus hidup. Lain tidak. Itu pintu surga. Yesus adalah pintunya. Itu gambaran yang Allah berikan untuk mereka yang akan ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Yesus gambarannya.
Jadi hidup seperti Yesus hidup. Itu tuntutannya. Bagaimana kita bisa mencapainya? Iman harus ditingkatkan. Haleluya. Tidak bisa tidak. Dan Alkitab katakan. Galatia 2 ayat 20. Kita akan mengalaminya. Namun aku hidup. Galatia 2 ayat 20. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Kristus yang hidup. Saudara, saya mau katakan buat jemaat ini. Kristus hidup. Kalau engkau yakin, engkau tidak akan menipu. Tidak akan, bukan tidak boleh, tidak akan. Engkau tidak akan bersinah. Tidak akan. Kristus hidup dalam aku. Iman harus membuat engkau ada pada tingkatan seperti ini. Jadi aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam versi King James menyebut iman dalam Anak Allah. King James 400 tahun lebih yang lalu, dia perintahkan untuk lebih dari 400 tahun yang lalu, dia perintahkan untuk Alkitab Ibrani Yunani itu atau Vulgata Latin itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris zaman itu, zaman dia memerintah. Dan dia perintah mereka menerjemahkan ayat ini. Iman dalam Anak Allah akan berubah menjadi iman Anak Allah. Hidup dalam aku. Hidupku yang aku hidup ini bukan lagi aku tapi Dia. Dan hidup yang kujalankan hidup dalam iman Anak Allah. Haleluya. Jangan main-main dengan kehidupan. Jadi iman supranatural Allah yang diberikan secara ilahi kepada kita. Waktu Yesus menyatu, kita menyatu dengan Dia. Apa yang ada pada Yesus ada pada kita. Haleluya. Kemampuan dengar, Bapa bilang, kemampuan dengar firman Allah itu ada pada Yesus. Dan melakukannya harus ada pada kita. Mendengar dan melakukan firman Allah harus wajib mutlak ada pada kita. Kalau tidak, kita menjadikan Allah pendusta. Dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita orang benar. Benar yang bagaimanakah? Benar yang bisa mencuri. Benar yang bisa berzinah. Benar yang bisa apa saja yang bukan kehendak Allah. Kita tidak benar. Kita tidak benar. Kita tidak layak untuk menyebut diri anak-anak Allah. Tapi kita harus memiliki kemampuan iman supranatural. Iman yang ada pada Yesus, ada pada kita. Artinya mampu mendengar firman Allah itu ada pada Yesus. Dia dalam nubuatnya, nubuatan tentang Dia. Nabi katakan kerinduan Yesus, berikan aku telinga murid ya Tuhan. Untuk apakah hafal Alkitab? Tidak. Memaknai, menghidupkan. Jadi ribuan ayat ini memang tidak bisa. Syukur kalau engkau bisa hafal satu demi satu. Tapi kalau engkau hidupkan. Jadi Roh Kudus mampu hidupkan. Waktu engkau punya masalah ini, Alkitab firman Allah muncul. Alkitab katakan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Alkitab katakan, engkau harus adil dan benar. Dan seterusnya.
Sehingga kita dipagari oleh firman Allah. Kita tidak akan melakukan yang salah di hadapan Tuhan. Firman Allah memagari kita. Haleluya. Itu bisa dilakukan karena dia hidup dalam kehidupan kita. Dan apa yang menghidupkan? Iman kita ditingkatkan. Memampukan kita memiliki telinga seorang murid, hati seorang hamba, melakukan firman dengan baik dan benar. Tundukkan diri ini. Betapa tinggi dan betapa hebat kuasamu. Engkau harus tundukkan dirimu kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu saja. Waktu engkau memiliki iman yang sempurna, semakin dunia melihat engkau tinggi, engkau akan jumpai tidak apa-apa aku ini Tuhan. Hanya olehmu, hanya bagimu, dan hanya darimu. Aku tidak ada apa-apanya. Tapi engkau izinkan aku menjadi itu. Biar kehendakmu yang jadi. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Apakah kita memiliki tingkatan iman seperti ini? Dengan iman seperti ini, saya mau katakan untuk segera mengakhiri khotbah ini. Kita akan diberikan kemampuan secara ilahi. Di mana kita dapat memahami firman dengan benar. Bukan memahami firman dengan benar saja. Tapi dapat menselaraskan firman Allah. Dengan atau dalam langkah-langkah kehidupan kita. Pasti dalam kebenaran. Dalam setiap langkah. Dalam setiap situasi. Kita akan bertindak. Menselaraskan firman Allah. Dalam keputusan, dalam langkah-langkah hidup kita. Dan kita bertindak menghakimi, jatuhkan putusan, jatuhkan hukuman, tidak takut. Sorga mendukung. Dan hati kita tidak tertuduh sedikit pun. Kita bangga. Bersama dengan Yesus kita mampu lakukan hal-hal yang besar. Bersama dengan Yesus kita mampu melewati tantangan. Iman harus menolong kita. Tingkatan iman yang bagaimanakah ada pada. Kalau engkau tidak bisa selaraskan langkah hidupmu dengan firman Allah. Engkau bilang begini. Di dunia ini. Pokoknya ya mabuk sedikit saja kan saya apa-apa toh. Belum selaras. Iman yang bagaimanakah ada padamu? Ada iman. Tapi Yesus bilang imanmu terlalu kecil. Mengapa engkau tinggal pada kubu posisi iman seperti itu? Hai orang yang kurang percaya. Teguran hebat. Tetapi kalau engkau melangkah. Dan Yesus akan bangga. Iman sebesar ini aku belum jumpa. Dan lebih tingkat lagi. Yesus akan bangga. Engkau setia dalam hal-hal kecil. Aku akan percayakan engkau dalam hal-hal yang besar. Sabas. Haleluya. Haleluya. Engkau punya pengharapan langit baru dan bumi baru. Yerusalem baru. Tapi engkau punya telinga sudah siap. Untuk sampai di pintu Yerusalem baru. Masuk ke kelan. Sang Raja. Katakan, shh. Dia peluk engkau. Sabaslah hai hambaku yang setia. Bukan main pelukan itu rasanya, aduh bagaimana begitu. Hampir tidak bisa dilepaskan. Sabaslah hai kamu hambaku yang setia. Segala penderitaan yang melanda engkau sepanjang hidup mengikut Tuhan dalam kehidupan jasmani ini runtuh. Hanya dengan satu perkataan, kalimat pendek. Sabas hai hambaku yang setia. Dan itu keluar dari mulut Yesus. Dan membawa engkau ke dalam kemuliaan yang kekal. Siapkah engkau ke sana? Waktu tiba,
Engkau tidak hanya pegang roti menjadi lambang dan anggur menjadi lambang darahnya. Tapi engkau akan ada bersama-sama langsung dengan dia dan bapamu dan bapaku. Ini hanya kita dilatih untuk tetap beritakan kematiannya. Kita diingatkan dia telah mati bagiku, aku bukan milikku lagi. Aku telah dibayar. Jadi jangan sembarangan pegang. Jangan sembarangan makan. Jangan sembarangan minum. Jangan pulang lah bilang kata, Soplantila melarang kami. Tidak. Jangan salah tangkap. Tidak. Tapi jangan sembarangan. Haleluya. Siapkan hati. Iman dalam tingkatan apakah engkau dan saya miliki. Silakan. Silakan. Iman dalam tingkatan apakah sementara engkau dan saya miliki. Iman yang sempurna ada pada Yesus. Dan Yesus yang memiliki iman sempurna itu ada di mana? Di sorga, Pak. Betul. Dan di mana lagi? Di atas puji-pujian orang percaya, Pak. Boleh-boleh. Di mana lagi? Dalam hatiku ini, Pak. Aku akan makan bersama dia dan dia dengan aku. Waktu engkau memegang unsur-unsur perjamuan ini. Rohmu harus bersaksi dengan rohnya. Aku dengan dia sedang menikmati persekutuan.